Oke guys, mari kita ke NQ. Oke, mana NQ saya? Oke. Alright, NQ. Apa sini? Udah aku bilang selalu lengket di sini ya. Every time. Reward juga. Ini NQ berdasarkan hari Jumat lalu masih ada analisis di sini. Oke. Oh, ini dari hasil video dari kemarin ya. Oke. Alright. Saya melihat NQ dulu di sini di feed saya. Oke. Oke, NQ. Look at this guys. Ini yang hari Kamis ya. Karena aku memang sangat-sangat pecinta NQ. Aku stick di NQ walaupun kadang aku melirik atau selingkuh dengan gold. Di saat NQ mulai bertingkah, saya pergi ke gold. Jadi begitulah saya. Jadi ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi seperti biasa, kamu lihat 21674 itu range kita ke 21083. Ini range kita pada minggu ini, atau bisa kubikin ininya biar gampang kalian memahami. Ini sangat perlu bagi saya di setiap minggu guys. Saya akan melihat ini. Jadi berdasarkan dari range ini, saya akan membuat kesimpulan apakah kita naik atau down. Dan tentunya time frame besar saya seperti weekly dan day itu saya tidak pernah skip. Karena semua hasil trading saya itu selalu berdasarkan dari big time frame. Jadi yang saya perhatikan di NQ, kita di sini straightforward ya. NQ ini straightforward. Di satu hari dia, di satu hari atau mungkin kalau kita pergi ke 4 jam, kamu lihat ini 4 jam, mari kita ke satu hari. Tapi kamu tahu tadi kan, di sini weekly yang tadi itu masih uptrend kita ya kan. Jadi yang saya perhatikan di sini, kita tradingnya di between 21674 dan di 21083. Pokoknya di sinilah ini. 21679 ke sini. Pokoknya ini range kita. Ini 4 jam, ini satu hari. Kita ke satu hari dulu. Oke, ini satu hari ya. Ini 4 jam. Ini yang 1 jam. Oke. Jadi yang saya perhatikan 21 1 let me see. Oke, 1 Oke, ini 21171 ini guys, kita hapus dulu ini boxnya. Oke. Jadi ini 21171 ini menjadi key level yang perlu buat kita di minggu ini. Oke. Jadi, kalau ini di hold, saya bikin dulu di sini skenarionya box. Kalau kita di hold di sini, oke, di level ini, maka kita punya room untuk 21, maka kita ada room untuk pergi ke sini. Kalau kita di hold di sini, maka kita ada room ke sini 21500.
Karena kita berada di sini ya, jadi ini key level yang perlu buat kita pada minggu ini. Saya sengaja bikin dulu warnanya unik, warna kuning, oke? Jadi ini kamu perhatikan. Nah, kita sekarang berada di 21384. Maka jika kita berhasil di hold di sini, maka kemungkinan besar kita akan ada room untuk ke 21504. Oke. Lagi-lagi jangan perfeksionis. Pokoknya oke, wait a minute. No, bukan ini. Oke. Ini termasuk satu room, bisa. Oke. Mari kita ambil data dari sebelah kiri dulu. 20 day. Kita akan ambil data dari sini. Karena di sini nggak ada, jadi kita harus melihat data yang dari sini ya. Oke. Tentunya kita ada room untuk naik ke atas. Oke, kalau kita di hold di sini, maka ini adalah yes, ini key level. Kamu bisa zoom out begini, jadi kamu tentukan key level kamu seperti ini. Nah, ini resisten, ini juga resisten. Oke guys, ini resisten, ini juga resisten. Nah, mari kita ke sini, ke harga recently. Oke, gampang kan guys? Gampang kan? Nggak begitu susah kan? Aku tidak suka begini guys. Jujur ku bilang, aku sangat tidak suka terlalu dekat. Itu akan kujaga, kuperhatikan. Namun, ini bukan tipikal level saya. Kalau terlalu dekat, maka saya akan putuskan mana yang lebih logika untuk saya capai per hari ini gitu loh guys. Jadi ini kesini saya untuk ambil dari 904 ke 100 poin begini, 100 poin itu banyak loh di NQ, tapi ini bukan menjadi ideal target saya. Jadi saya akan memutuskan mana satu yang lebih perlu di sini gitu loh. So anyways guys, ini menjadi key level yang sangat perlu bagi saya di minggu ini. Ini tentunya ini, and then ini, dan ya, kita bisa remove yang terlalu dekatan gini. Jadi kita ada room untuk ke bahkan ke 22.000. 22.000 di sini. 22.000. Kayaknya 22.200 yang tadi yang lebih relevan ya. Ini kalian masih ingat kah? Beberapa minggu yang lalu 2.200 itu key level yang sangat perlu atau yang sangat-sangat habis dari data left, oke? Ini key level yang sangat perlu karena saya bilang ya mungkin aja kita naik ke sini, namun ini terlalu jauh, jadi kita harus melihat. Oke, kamu bisa perhatikan itu 2.200, 22.200-an, 22.200-an. Kita bisa melihatnya dari sini nih. Yes, dari sini yang 22.200. Di sini guys, ya. Dari sini, ini. Ya kan? Ini key level yang sangat perlu bagi kita. Look at this. And then ini juga. Cuman ku bilang kalau kita langsung ke sini bukan nggak mungkin, tetapi kita harus dahulukan dulu key level yang sangat habis, yang beginian, yang terlalu logika dicapai untuk minggu ini. Beginian. The heck? Oke guys, ini key level saya untuk minggu ini di Nasdaq. Jadi, seperti yang ku bilang, kamu harus memastikan ini di hold. Nah, kebalikannya guys. Susah ya? Enggak kan? Gold juga begitu. Kalau kamu pemain Bitcoin juga begitu, tidak ada yang beda.
Maka jika downside, jika untuk melihat harga turun, maka ini menjadi key level saya juga, di mana nanti saya akan memperhatikan price keluar dari sini 21.171.72 atau 75, nggak perlu harus exactly the same number guys, yang jelas di daerah sini ya, daerah-daerah sini. Kalau dia lepas, maka kita bisa akan lepas ke di sini guys, kita bisa lepas ke sini 21.013 di sini bisa, oke? Kemudian sangat tidak heran kalau kita juga bisa turun ke 20.849, you know? Jadi skenario-nya begitu. Jadi kamu perhatikan support resisten atau level-level yang perlu di sini, you know. And then selalu ku bilang perhatikan ke sebelah kiri, maka ini adalah key level yang sangat-sangat perlu kamu. Oh my god, seriously. Perhatikan untuk mengambil key levelmu, oke? Ini juga valid, ini juga valid. Oke, ini. Bahkan ke sini. Karena kamu tahu sendiri kalau jika banyak berita yang berdampak negatif untuk minggu ini, atau mungkin si Donald Trump mengadakan speech yang tentang tarif itu, enggak heran seperti ini guys, kita bisa drop satu hari itu bisa kita drop ribuan poin, you know. So that's it for today guys. Ini untuk key level saya di Nasdaq ya. Dan seperti yang saya bilang, ini per minggu, ini bukan untuk besok, tetapi skenario saya setiap minggu adalah begini, oke? Skenario saya itu up down, dan saya besoknya ini bisa berubah, yang tentunya saya ambil dari, misalkan ini ya, satu hari ya. Apa yang saya lihat dari satu hari ini guys? Overall market, oke? Kita masih apa? Uptrend kan? Uptrend. Jadi kita masih sangat bullish, you know. Namun saya memperhatikan ini doji ya. Saya memperhatikan ini bisa aja kita down, bisa aja kita up. Namun kalau kamu melihat sifat candle begini, saya tidak heran kalau besok mungkin kita akan adanya turun merah. Mengapa? Karena sesuai dengan candle analisis saat ini, kita itu print candle ini di bawahnya ini, gitu loh guys. Tapi tidak heran jika kita melihat adanya di sini besok hijau. We'll see. Cuman karena tidak ada yang 100% strategi work guys, tidak ada yang 100% kepastian ya kan, makanya sangat perlu money management, risk management, you know. Jadi di saat kamu melihat harga di level-level tertentu, disitulah kamu pentingnya memahami setiap level-level. Contohnya di Nasdaq, oke, ini 5 minute. Ini level kan? Kamu perhatikan ini. Ini juga level. Ini juga level. Jadi makanya perlu memperhatikan gimana sifat candle.
bagaimana sifat lilin-lilin cintanya. Apakah lilinnya berpotensial bullish or bearish? Inilah yang perlu kamu pahami tentang candle analysis, guys. Misalkan seperti ini. Saya selalu bilang, kalau candle di print di atas atau di bawah, maka kita most likely akan mengikuti ke arah yang candle itu. Yang artinya karena kita printnya di bawahnya ini, maka kita bearish. Seandainya tadinya ini hijau, maka apa? Kita melihat ini bakalan hijau. Ya kan? Begitu, guys. You see? That's how beginilah sifat trading saya. Dengan struktur market, yaitu di sini lower high, lower low, lower high, lower low. Paham kan? Simple kan, guys? Dan juga di sini higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Oke, good luck guys. Ini sangat simple video saya, dan key level itu bukan hal yang paling perlu. Jika kamu udah memahami support and resistenmu, dan kamu memahami struktur marketmu, kamu memahami candle analysis, dan juga time. Time itu banyak orang melupakan waktu tertentu untuk trading. Saya itu suka trading di New York sesi. Kenapa? Karena di situ volatility-nya sangat-sangat bagus, dan karena juga keberadaan saya tinggal di Amerika. Seandainya mungkin aku tinggal di Singapura atau di Indonesia, mungkin aku akan trading London session, di mana di sore hari di Indonesia, or maybe Asian sesi. So, kamu harus adjust waktumu, timingmu ke tradingmu. So, good luck guys, and see you in the next video. Bye-bye!